Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. ya. Ya, semua Alhamdulillah dalam luar keadaan biasa. sehat ya. Bapak apa Ya, kabar? alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat. Nah, baik. Oke, Pak Jaya lihat ini masih belum terlalu bersemangat ya. Soalnya Pak Jaya lihat ini ada yang masih lemes, entah itu karena belum sarapan atau seperti apa. Nah, jadi kalau misal sekarang kita akan membakar semangat terlebih dahulu dengan misalnya ketika Pak Jaya bilang selamat pagi, anak-anak harus menjawab jawabannya adalah pagi-pagi semangat pagi gitu ya, sambil berekspresi gembira gitu. Nah, siap anak-anak? Siap, Pak. Ya. Oke. Selamat pagi. Pagi, semangat. Wah, belum kompak nih. Diulang lagi ya, sekali lagi. Belum terlalu kompak. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, hebat. Ya, terima kasih ya anak hebat semuanya. Oke. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita semua bisa hadir ya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Nah, baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, siapa ini yang ingin memimpin berdoa? Boleh silakan, mau perempuan atau laki-laki. Oke, Pak Jaya tunjuk ya kalau misalkan tidak ada yang mengangkat tangan. Oke, Pak Jaya tunjuk Aprian. Boleh silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Selesai. Ya, oke. Terima kasih Aprian sudah memimpin berdoa ya. Nah, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama dari Wildan. Ada Wildan? Hadir. Oke, hadir. Selanjutnya ada Iman. Hadir. Oke, hadir juga. Kemudian ada Muklas. Hadir, Pak. Oh iya. Kemudian selanjutnya ada Hairul. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Aprian. Hadir, Bapak. Selanjutnya ada Ikhwan. Hadir, Pak Guru. Ya, kemudian ada Sahid. Sahid masuk nggak? Baik, kayaknya masih di luar deh, Pak. Oh, masih di luar ya. Oh iya ya. Atau terlambat datang mungkin ya. Oke ya, tidak apa-apa, nanti sambil menyusul saja ya. Kemudian ada Aji. Sama, Pak, bareng-bareng itu, Pak. Bareng-bareng ya. Oh iya. Mungkin rumahnya deketan ya. Deketan, Pak. Kemudian ada Farhan. Sama kayak Farhan juga ya. Nah, baik anak-anak. Iya. Oke. Pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama mungkin ya. Kita akan oh ya, sebelum itu waktu minggu yang lalu masih ingat tidak pembelajaran apa yang kita lakukan?
Oh, sudah lupa mungkin Sepak ya. bola. Sepak Ya, bola, Pak. baik. Pak Jaya akan ingatkan terlebih dahulu ya, sedikit mengingatkan. Jadi minggu kemarin atau minggu yang lalu kita itu sudah mempelajari terkait KD 3.4, nah, terkait pencak silat. Nah, untuk hari ini akan melanjutkan ke KD berikutnya, yaitu terkait KD 3.5 terkait aktivitas kebugaran jasmani, yaitu dalam komponen meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Nah, itu untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, baik, Pak Jaya akan share screen terlebih dahulu. Ini ada PowerPoint yang sudah Pak Jaya buat. Ini untuk membantu anak-anak sehingga dapat memahami materinya. Ya, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat sama anak-anak? Belum, Pak. Belum. Oh iya. Yang memiliki daya tahan jantung yang baik atau misalkan sebaliknya. Nah, jadi untuk faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung itu sendiri, ini ada yang pertama itu ada umur ataupun usia ya. Jadi usia seseorang itu dapat mempengaruhi daya tahan jantung pada orang tersebut ya. Selanjutnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga mempengaruhi ya terhadap daya tahan jantung. Kemudian yang ketiga ada keturunan. Nah, yang keempat adalah latihan dan aktivitas fisik. Nah, tentunya kalau misalkan orang tersebut sering melakukan latihan ataupun aktivitas fisik, maka untuk daya tahan jantungnya itu akan lebih baik ya dibandingkan orang yang misalkan malas untuk melakukan latihan atau berolahraga. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri daya tahan jantung ya yang kurang baik ataupun lemah. Yang pertama, pembengkakan pada tungkai kaki, pergelangan kaki, perut, dan pembuluh darah di leher. Yang kedua, mudah lelah dan letih. Jadi cepat capek ya kalau misalkan jantungnya itu lemah ya. Kemudian sering batuk saat berbaring. Selanjutnya ada detak jantung sangat cepat dan berdebar. Yang selanjutnya ada dada terasa berat atau tertekan. Kemudian merasakan pusing dan sakit kepala, sesak nafas, dan juga sering pingsan terutama setelah melakukan aktivitas fisik. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang yang daya tahan jantungnya itu kurang baik ya atau lemah. Ya, betul. Nah, selanjutnya, menurut anak-anak, apa manfaat daya tahan jantung? Coba ada yang bisa menjawab. Biar sehat, Pak. Ya, Iman? Biar sehat. Biar sehat. Ya, oke. Yang lainnya? Biar olahraganya kuat, Pak. Biar olahraganya kuat. Ya, oke, bagus. Selanjutnya? Biar tidak mudah capek, Pak. Biar tidak mudah capek. Ya, Biar tidak betul sakit, juga Pak. itu ya. Ya, biar tidak sakit. Nah, yang dikatakan oleh kalian itu semuanya betul ya. Nah, tetapi ini ada beberapa manfaat daya tahan jantung itu sendiri. Pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang keempat, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama.
Nah, yang terakhir adalah mengurangi resiko jantung koroner atau misalkan mengurangi resiko terkait mengurangi resiko penyakit jantung gitu ya. Nah, ini merupakan manfaat daya tahan jantung yang baik ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak Jaya akan menampilkan video. Nah, video ini merupakan salah satu bentuk latihan untuk menjaga ataupun meningkatkan daya tahan jantung ya. Nah, nanti kalian coba amati videonya ya. Baik, Pak. Oke, apakah videonya sudah terlihat? Coba, Sudah, Pak. Pak. Udah. Ntar Pak Jaya balikin dulu ke awal ya. Suaranya ada nggak anak-anak? Gak ada, Pak. Ada. Oh, nggak ada. Kalau sekarang ada? The warm-up Ada, is Pak. not as Oh iya. the pacer as it is for the other Suaranya tasks. dah. Nah, Because the Suaranya pacer doang. Belum, Pak. built in Suaranya Suaranya ada belum. tapi videonya nggak ada. goal of the Ya, baru suaranya aja. Mana nggak Wah, ngerti kayaknya saya, Pak. Pak. and reports everything. Sinyal kayaknya, Pak. Wifi-nya ini kayak bermasalah. Nah, ada nih, As a Pak. part of it Oh, ada. Oh, is ya to help Wifi keep track saya of yang the number of bermasalah. phone breaks. The students line up at the Nah, start jadi line, and the ini partners stand behind the merupakan exit lines. salah satu The examiner stands on the latihan sideline with a untuk clipboard and a score recording menjaga sheet. ataupun The meningkatkan examiner daya tahan monitors and jantung. records the number of laps Ada yang each tahu student ini completes. aktivitasnya In the pacer, one tentang lap apa? is the 20 or 15-meter distance from one end of Yang lari the bolak-balik, course to the Pak. other. Pak. The recorded score is Lari, the Pak. Ya, betul. for the second Ya, form break. Nadira. A form break Hasilnya. occurs Nah, when the student jadi does ini not touch the line at the side of the beat. bentuk aktivitasnya The pacer CD itu is adalah set to lari next. bolak-balik The CD atau includes a shuttle run. 5-second countdown and Akan tells the students when to tetapi start. pada Students saat begin the test berlari running across the nanti distance and touching the line with their harus foot before the sound of the beat. mendengarkan Walking is allowed bunyi so long as beep. the desired pace is maintained. Nah, ada At the sound of the bunyinya. beat, students run back to the Kalau other ada end. bunyi lari, A student who touches the line on the sound of the beat kalau must sudah sampai immediately berhenti turn and dulu, run back to the other end. dengarkan lagi A single bunyinya. beat sounds at the end of each lap. The audio CD also provides a verbal cue to track the number of laps completed. Oke, A berhenti triple dulu. beep sounds at the end of each minute. Nah, The kalau triple beep misalkan serves the ada same suara function as yang a single beep, but it also apa alerts the students that the pace will get bunyinya faster. itu seperti beep, berarti itu apa ya, berlarinya anak-anak harus lebih cepat ya, harus lebih cepat, karena semakin lama kalian berlari, nah nanti harus semakin cepat juga The dia first time the berlari. student cannot reach the line when the beep sounds, the student should immediately turn around and run in the opposite direction upon the sound of the beep. This is considered the first form break. The examiner, Nah, with help from the partner, kemudian takes note the first untuk time the student fails to reach the line at the sound of the beep. Oh iya, The student immediately turns anak-anak around and continues harus the sampai pacing, ujung as he ya, is given one more harus attempt to sampai regain the ujung pace and reach the dulu. line before the next beat. Jadi
The kalau second time the misalkan student belum cannot reach sampai the ujung, line by the jangan beep, dulu this is the second balik form lagi ke break, tempat and the test is complete. yang awal. The two misses or form breaks do not need to be consecutive. The recorded score is the total number of laps completed by the student. The first form break. Ya, oke. Nah, sekarang Pak Jaya memberikan kesempatan ya kepada anak-anak untuk bertanya. Jadi anak-anak boleh bertanya terkait video yang sudah Pak Jaya tampilkan ya. Nah, siapa yang ingin bertanya? Boleh Pak. Nah, siapa ini? Oh, Wildan. Nah, boleh Wildan. Itu Pak pas berlari kita mengikuti irama beat ya, yang ada suaranya itu. Ya, betul. Jadi nanti pada saat berlari itu kamu harus mendengarkan juga irama beatnya gitu ya. Itu nanti keluarnya kalau ada suara beat kita belum sampai gimana itu Pak? Kalau misalkan ada suara beat tapi kita belum sampai, berarti nanti kamu itu sudah apa ya? Sudah dianggap selesai. Sudah dianggap selesai berlarinya atau melakukan aktivitas gerakannya. Jadi berhenti ya kalau Ya, udah nggak stop. sanggup sampai. Oke baik Pak, terima kasih. Ya, Wildan. Oke, yang lain boleh nih silakan. Ada Hairul, ada Aji, ada Sahid ya. Boleh silakan bertanya kalau misalkan belum mengerti. Aprian, juga Iwan. Saya Pak, Ya, boleh Aprian. itu larinya di waktu apa tidak ya Pak? Ya, jadi untuk Sekuatnya mungkin ya Pak. untuk berlarinya ini tidak di waktu, melainkan nanti yang dihitungnya itu jumlah berapa kali kamu berhasil untuk melakukan lari bolak-baliknya. Nah, jadi dihitungnya lap. Lapnya. Misalkan gini, kan untuk awalan itu kan berdiri di titik A misalkan. Kemudian kamu harus berlari ke titik B. Nanti balik lagi ke titik A. Nanti dihitung. Misalkan dapat 1 lap. Jadi seperti itu untuk mencatat hasilnya. Jadi bukan ke waktu. Oh, begitu ya Pak ya? Ya, Ya Pak ya. ya betul Iman, Aprian. Jadi jumlah lapnya nanti yang dihitung. Ya. Ada lagi yang lain yang belum paham? Boleh bertanya terlebih dahulu ya. Berarti yang banyak labnya itu berarti daya jantungnya bagus ya Pak? Ya betul, kalau misalkan jumlah labnya itu paling banyak, misalkan ada 8 ataupun 10 lab. Nah itu berarti daya tahan jantungnya itu sangat bagus ya. Nah, atau bisa dikatakan itu juga badannya apa ya? Ya bugar gitu ya. Bugar. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, mungkin semuanya sudah paham ya terkait videonya ya. Nah, namun yang yang Pak Jaya tekankan adalah pada saat kamu melakukan lari bolak-balik, pertama kamu harus mendengarkan dulu irama beatnya, dan juga kamu harus tepat pada garis gitu ya. Jadi jangan sampai kamu misalkan berlari dari titik A menuju titik B tapi belum juga sampai titik B atau masih di tengah-tengah balik lagi. Nah itu gerakan yang salahnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah sekarang kita akan mencoba melakukan aktivitas gerak lari bolak-balik atau shuttle run ya. Namun sebelum mencoba melakukan aktivitas shuttle run, kita akan pemanasannya itu dalam aktivitas permainan, namanya permainan mencari harta karun. Nah, ada yang sudah mengetahui bagaimana cara bermain permainan harta karun?
Belum. Belum, Pak. Oh iya. Baik, kalau misalkan eh, oke, Pak Haji akan menjelaskan terlebih dahulu ya bagaimana cara bermainnya gitu ya, atau melakukan aktivitas geraknya. Iya Bu, udah bisa dibuka Bu? Iya. Iya Bu, hati-hati Bu. Sebentar. Nah, ini ada. Nah, ini merupakan gambar ya. Nah, merupakan gambar permainan mencari harta karun. Jadi, untuk cara bermainnya adalah yang pertama, Pak Haji akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, jadi kelompoknya itu ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti setiap kelompok tersebut itu harus berdiri di tempatnya masing-masing ya. Nah, ini ada lingkaran yang berwarna biru. Nah, ini adalah tempat singgahnya gitu ya, tempat singgah. Nah, kemudian ini ada lingkaran warna biru juga di tengah-tengah, dan ada lingkaran yang kecil nih, ini ibaratnya bola atau harta yang akan kita ambil gitu ya. Nah, kalau misalkan bintang ini adalah kamu ya yang akan melakukan atau ya mempraktikkan permainannya. Nah, kemudian untuk panah yang menuju ke arah tengah ini merupakan tanda kamu harus berlari. Nah, berlari secepat mungkin mengambil harta ataupun benda yang ada di tengah. Nanti balik lagi ke tempatnya dan disimpan nanti bolanya ya. Nah, kemudian untuk melakukan gerakan berlarinya itu harus bergantian. Misalkan satu orang dulu, misalkan siapa, kemudian selanjutnya siapa, sampai orang yang terakhir. Kalau misalkan bola yang di tengahnya atau harta yang di tengahnya masih ada, ya terus lakukan berulang-ulang ya sampai bolanya atau bendanya itu habis. Nah, kalau misalkan bendanya sudah habis, artinya untuk permainannya itu selesai. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Bisa, Ya, Pak. Oke. Baik. Nah, sekarang Pak Jaya akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Nah, ini kan ada empat kelompok ya. Nah, sedangkan untuk kita jumlahnya itu ada 10 orang. Berarti 10 bagi 4 berapa ya anak-anak? 1 orang, 2 orang. Ya, ada yang 2 3. orang, ada juga yang 3 orang ya. Nah, oke, baik. Oke, untuk kelompok yang pertama, nah ini ada Wildan dan Hairul. Nah, bisa menempati tempatnya ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua ada Muklas dan Iman. Ya. Nah, kelompok yang ketiga ada Nadira dan Aprian. Kelompok yang keempat ini ada Farhan, kemudian juga ada Aji. Oh iya, ternyata ini ada yang dua kelompok itu anggotanya 3 orang ya. Berarti untuk kelompok 1 Pak Jaya tambah. Jadi Ikhwan masuk ke kelompok 1 dan Sahid masuk ke kelompok 2. Nah, oke, siap. Oke, siap-siap ya. Kita akan melakukan gerakan permainan mencari harta karun. Are you ready?
I'm ready. Ready. Ya. Oke, ready, go. Ya, oke. Ya, bagus, Iman. Ya. Oke, bagus. Awas jangan sampai Jatuh Pak ya. Hairul, Pak. Oh, kenapa Hairulnya itu coba ditolongin dulu. Ya. Ya. Ya, ditolongin dulu. Ya, Hairul jangan nangis. Ya. Oke. Lanjut lagi. Oke. Ya, Hairul boleh istirahat dulu sebentar ya, istirahatnya 10 detik nanti ikut lagi bermain. Oke, lanjut. Oke, bagus. Ayo Nadira. Oh, Nadira sama Aprian ya, kelompok Nadira sama Aprian nih udah banyak. Oke, Aprian sama bagus. Nadira terus, Dan Pak. iya, ini seperti bestie ya. Oh iya dong. Nadira sama Ima sama Aprian gitu. Oke, stop. Nah, sekarang coba anak-anak hitung jumlah bola yang sudah dikumpulkan atau harta karun yang sudah dikumpulkan ada berapa ya. Kelompok 1 ada berapa ini? Ada berapa? Guna Ya. ya, standar isi ada isi Oke. nggak? Lanjut kelompok 2 ada berapa? Dari ya, gitu ya. Ada 5, Cek Pak. di isi. 5. Ya, oke, kelompok 3. Iya. Standar isi. Ada 1, Pak. Ada 1. Wah, ini Sabotan. Pak Iman terus. Ya, oke. Kelompok 4. Oke, banyak ya. Nah, untuk yang banyak artinya mereka itu saling bekerja sama ya dengan satu kelompoknya dan juga untuk melakukan gerakan berlarinya itu sangat cepat. Makanya mengumpulkan harta karunnya lebih banyak. Nah, untuk yang mengumpulkan yang paling sedikit, nah ini harus Dihukum, Pak. berlatih lagi. Dihukum, Pak. Dihukum, Pak. Ya, harus berlatih lagi. Harus berlatih lagi supaya nanti bisa lebih baik lagi ya gerakannya dan juga bisa lebih cepat lagi dalam bergeraknya. Nah, baik, itu untuk pemanasannya ya. Saya rasa sudah cukup pemanasannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk ke gerakan inti, yaitu mempraktikkan aktivitas lari bolak-balik. Nah, untuk mempraktikkan aktivitas lari bolak-balik, nah ini kalian itu harus mendengarkan irama beat. Tadi kan sudah Pak Jaya tampilkan ya untuk contohnya. Nah, nanti kita akan mencoba mempraktikkan untuk lari bolak-balik irama beatnya ya. Namun pada saat teman kamu itu melakukan aktivitas lari bolak-balik, ini ada LKPD ya yang harus diberikan oleh kalian. Nah, LKPD-nya Iya, aku udah bilang kalau nggak bisa Bu, tetap aja. LKPD-nya ya. Ya, iya. Tugas kan berlatih. BTS dulu minggu masih kayak gitu. Nah, untuk LKPD-nya ini nah, ada misalkan yang pertama ini ada identitas sekolah, kemudian ada nama siswanya siapa ya. Nah, kemudian ini ada tabel. Tabelnya harus diisi ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah pada menit berapa teman kamu merasa kelelahan. Nah, jadi nanti diisi ya untuk menitnya. Kemudian juga yang kedua, berapa jumlah lap yang teman kamu dapatkan. Nah, nanti dihitung berapa jumlah lap yang didapatkan sama teman kamu ya. Nah, selanjutnya setelah mengisi tabel, nah untuk yang mengisi tabel ini itu adalah teman kamu yang mengobservasi atau mengamati kamu pada saat melakukan gerakan shuttle run. Jadi pada saat kamu tampil, LKPD yang punya kamu diserahkan ke teman sekelompoknya supaya nanti dia yang memberikan mengisi jawabannya gitu ya. Kemudian setelah mengisi tabel, nah
Selanjutnya kamu harus mengisi soal juga. Untuk pertanyaannya itu adalah kesulitan apa yang kamu alami pada saat melakukan lari bolak-balik dengan mengikuti irama beat. Nah, nanti diskusikan dengan teman kelompokmu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan yang terjadi. Nah, itu untuk LKPD yang harus kamu kerjakan ya. Nah, baik. Sekarang kita akan mempraktikkan terlebih dahulu. Namun untuk praktiknya itu kita akan mencoba terlebih dahulu ya. Jadi belum mengisi LKPD-nya, tapi lebih ke mencoba melakukan aktivitas geraknya dengan ada irama beat-nya ya. Kita coba dulu. Nah, namun sebelum itu Pak Ji akan membagi kelompok lagi ya. Kalau kelompok yang awal mah itu berbeda. Nah, untuk kelompok yang lari bolak-balik ini Pak Ji akan membagi menjadi 2 kelompok saja supaya lebih cepat pada saat praktiknya gitu ya. Oke, untuk kelompok yang pertama itu ada Wildan, kemudian ada Nadira, kemudian Farhan, Aji, dan Sahid. Nah, kelompok 2 itu ada Hairul, Muklas, Aprian, Ikhwan, dan Iman. Nah, itu ya 2 kelompoknya ya. Nah, baik. Sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, oke, baik. Sekarang untuk kelompok yang pertama terlebih dahulu ya, yang akan melakukan gerakan lari bolak-balik ya. Nah, nanti untuk LKPD-nya bisa diserahkan ke teman yang lain ya. Oke, siap. Dengarkan. Ya. Karena saya mau tampil. Iya. Ya, boleh. Oke. Siap-siap. Ready, go. Oke, bagus. Lakukan dengan baik ya. Ya, ada Wildan yang melakukan. Ada Nadira juga. Ayo. Jangan sampai bertabrakan dengan temannya ya. Nah, usahakan jangan sampai bertabrakan dengan temannya. Ya, terus dengarkan irama beatnya. Ya, oke, stop. Nah, selesai untuk yang kelompok pertama ya. Nah, sekarang gantian kelompok yang kedua. Oke, siap-siap. Ready, go. Ya, oke, bagus. Ayo Aprian. Nah, sama Muklas ya. Wah, hebat nih, daya tahan jantungnya sangat baik ya. Ini udah banyak lab yang diperolehnya gitu ya. Oke, hebat. Ya, terus jangan sampai kalah Herul, ayo kejar. Oke, stop. Nah, oke, selesai untuk mempraktikannya ya. Nah, sekarang kalian coba isi untuk tahap yang apa? Untuk soal yang di bawah tabel ya. Kan ada soal tentang kesulitannya gitu ya. Nanti kamu diskusikan dengan teman sekelompoknya. Nah, kemudian juga kamu cari bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan tersebut. Nah, nanti ada salah satu orang mungkin perwakilan yang harus tampil gitu ya. Harus tampil. Oke, sudah selesai untuk mengisinya? Selesai ya? Apa aja anggap sudah selesai. Oke, sekarang untuk kelompok 1. Nah, tadi siapa kelompok 1? Boleh perwakilannya untuk mempresentasikan LKPD-nya ya. Prian, Pak, Prian. Kelompok 1 tadi siapa? Aprian kelompok 2. Iya, betul. Sahid. Ya. Pak, nomor 1. Oh ya, Sahid, boleh Sahid. Silakan presentasikan kesulitan apa yang
waktunya ya, dan juga bagaimana cara mengatasi kegiatan tersebut. Iya Pak, tadi pasar lari Pak. Ya. Lama-lama saya kok badan saya capek ya Pak. Ya. Pertama-tama Oh iya ya, badan capek. kelelahan Pak. Ya, oke. Nah, untuk cara mengatasinya bagaimana, Sahid? Ini kayaknya latihan terus menerus ya Pak, biar saya terbiasa ya Pak. Apa gimana Pak? Ya, oke. Untuk kelompok 2 boleh memberikan tanggapan ya terhadap kelompok 1. Nah, siapa yang kelompok 2? Tadi itu ada Aprian, Pak. Ya ada Hairul juga ya. Iya, Pak. Ya, Hairul boleh silakan bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Sahid atau perwakilan dari kelompok 1. Apa ya Pak ya yang perlu disampaikan ya? Tadi kesulitannya itu katanya Mungkin udah pada bagus capek. semua Pak. Ya, oh Udah iya, pada iya. bagus semua. Cuman Ya. untuk waktunya itu kadang ada yang sudah merasa cepat lelah, gitu Ya. aja sih Pak. Ada yang fisiknya bagus. Contohnya Pak Aprian. Contohnya Aprian Pak. Aprian Ya. itu bagus Pak fisiknya Pak. Lari terus nggak Oh, berhenti. hebat. Iya, Iya, iya. itu Aprian Pak, bagus pisan, Kayaknya Pak. atlet maraton ya, Aprian ya. Iya, itu lari terus Pak, nggak berhenti Aprian itu Pak. Saya latihannya aja di Kenya, Pak. Oh, ya, oke. Ya, oke, mungkin cukup ya untuk tanggapan dari kelompok 2 terhadap kelompok 1. Nah, sekarang gantian. Sekarang untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, silakan siapa untuk perwakilannya? Saya, Pak. Oh iya, Prian, boleh. Ini yang saya rasa aja tadi apa ya? Ya. Kenapa ya saya pas itu kayaknya deg-degan, Pak. Itu kenapa ya deg-degannya itu ya? Sakit itu, Pak. Deg-degan ya. Nah, Ya. kalau untuk cara mengatasinya itu seperti apa? Mungkin harus saya belum terbiasa juga kali ya. Sudah Ya, oh sampai iya. batas maksimalnya, Pak. Oh iya, iya. Bukan, itu mah terlalu tegang kamu, Aprian. Diliatin kali ya, kalau cepet capek itu baru harus sering latihan. Oh, hebat. Ini Wildan sudah langsung menanggapi ya? Ya, Hebat ya, boleh, boleh. kalau deg-degan itu biasanya terlalu tegang saat mau pelaksanaan ini tesnya, karena kamu takut mungkin nilainya jelek jadi deg-degan. Iya, harusnya ya. relax aja, iya. Kalau cepet capek baru itu harus sering latihan. Nah, oke. Nah, mungkin itu salah satu masukan ataupun tanggapan ya, Aprian dari kelompok kelompok 1 ya. Oke. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, mungkin sedikit tambahan dari Pak Jaya mungkin ya. Pertama, untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi untuk kesulitannya katanya merasa cepat lelah ataupun capek pada saat melakukan lari bolak-balik. Nah, ya mungkin untuk tambahannya ya harus banyak-banyak berlatih. Harus banyak-banyak berlatih, kemudian harus banyak-banyak melakukan olahraga. Misalkan olahraga di rumahnya, misalkan melakukan jogging ataupun lari bersama orang tua ataupun teman-temannya ya. Nah, jadi di rumah itu ya harus melakukan olahraga gitu ya. Nah, kemudian untuk kelompok Aprian itu tadi terkait kalau waktu berlari itu merasa deg-degan ya. Nah, bisa saja itu karena ada Nadira yang melihat mungkin. Jadi deg-degan Aprian ya. Ya, oke. Untuk tambahannya mungkin kan di awal Pak Jaya sempat mengatakan, jadi pada saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik pasti jantung kita itu akan berdetak lebih cepat. Jadi itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi kita juga harus mengetahui
denyut nadi atau detak jantung maksimalnya itu berapa gitu ya. Nah, sehingga pada saat berolahraga yaitu kita bisa menghindari hal-hal yang berbahaya tentunya bagi kesehatan jantung kita. Nah, mungkin seperti itu ya untuk Aprian. Ya, baik anak-anak, Pak Jaya rasa untuk pertemuan hari ini selesai, dan untuk penutup mungkin kita akan sebelum pendinginan Pak Jaya akan mengevaluasi gerakan yang tadi sudah kalian lakukan ya. Kayak pertama mungkin dari kelompok 1 ya. Nah, tadi kelompok 1 itu melakukan gerakannya cukup baik kalau menurut Pak Jaya ya. Nah, mungkin ada beberapa masukan dari Pak Jaya. Misalnya pada saat berlari itu kan kita mengikuti Ramabib ya. Mengikuti Ramabib. Jadi kita tidak perlu untuk terburu-buru dalam melakukan gerakan berlarinya gitu ya. Nah, itu untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 tadi sudah sangat baik ya. Ada Aprian, Hairul tadi nggak berhenti, hebat sampai 10 lap, bahkan sampai 15 lap gitu ya. Hebat, good job. Nah, mungkin ya di rumahnya sering melakukan aktivitas fisik ya. Nah, jadi daya tahan jantungnya juga bagus gitu ya, kuat. Nah, hari ini merupakan untuk materinya itu terkait kebugaran jasmani dengan komponen daya tahan jantung. Kemudian untuk bentuk latihannya itu kita sudah mempraktikkan aktivitas lari bolak-balik atau shuttle run. Ya. Nah, terakhir kita akan pendinginan terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ya. Nah, pendinginannya itu saling berpasangan ya, saling berpasangan. Kemudian untuk yang pertama itu buka kedua kakinya dengan lebar dan tangannya memegang memegang telapak kaki ya. Oke, coba Muklas, ada Muklas? Ya, hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hebat. Pak J bilang Muklas, yang ngejawab Iman ya. Keren. Ya, oke. Jawab aja nih. Oke, selanjutnya rapatkan kedua kakinya. Ya, Aprian hitung. Saya nggak jadi Pak. Oh ya, boleh Muklas dulu, Muklas. Dulu Pak. Muklas dulu, Muklas. Tadi nggak jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Nah, sekarang dalam posisi berdiri, kemudian pegang pundak temannya, kemudian ayunkan kakinya ke belakang dan ke depan ya. Oke, Hairul, boleh minta tolong untuk berhitung? Ya Pak, siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Terima kasih Hairul ya. Nah, oke, baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya. Dan mohon maaf apabila Pak Jaya banyak salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Dan untuk mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa kembali ya. Oke, untuk berdoa dipimpin oleh satu orang. Boleh Pak. Boleh, Wildan, silakan. Oke teman-teman, karena pembelajaran sudah berakhir, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Udah Pak. Wah, ekspres ya Wildan ya. Iya Pak. Oke, baik anak-anak. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Yang terakhir, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Pak boleh, ya boleh. Boleh kembali ke kelasnya masing-masing ya. Aduh. Udah prepare nih. Aku hatur nuhun Ibu dan Bapak Siap, atas sama-sama. bantuannya ini ya. Ya, Ya Pak Jaya. Apa-apa Pak Jaya, semangat untuk semuanya. hampura Pak Iman jangan khawatir, tenang Pak sampai Iman. 2 kali Pak Jaya. Aman Pak, aman. Pak Jaya, telepon Yang penting Pak hijau. Iwan, Pak Jaya. Ya. Telepon Pak Iwan kalau udah Oh, selesai iya. katanya, biar di stop. Siap. Ya, kita udah ya live ya. Semuanya. Boleh mangga Pak. Udah mau lobet. Aduh, hampura ya. Oke, Iya nggak apa-apa Pak Iman. semuanya sukses selalu, semuanya lancar. Amin. Mantap Pak Jaya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak diangkat tadi. Halo Pak. Saya ada 2. Oh, ada Pak Iwan ini. Halo Pak. Pak Iwan, hatur nuhun Pak Iwan. Udah ya Terima Pak. kasih banyak ini Pak ya. Pak Iwan ada 2.